Oke, lalu gimana tuh awal membentuk usaha tenun ini hingga sampai saat ini? Inspirasinya dari mana aja? Oh, sebenarnya nggak sengaja semuanya. Waktu itu aku dan partner bisnis aku sekarang traveling backpacking sebelum wisudaan dulu ke Flores. Jadi 2 bulan naik kapal dari Surabaya sampai NTT. Habis itu minggu kedua atau ya minggu kedua sampai di Momere. Kemudian kita waktu itu nggak tahu mau ngapain, akhirnya nyewa tukang ojek pengen belajar soal tenun gara-gara waktu kuliah kita bertiga kuliah desain kan. Waktu kuliah suka ada pengetahuan soal tekstil Indonesia, terus baca-baca di buku juga di Maumere specialty-nya adalah tenun ikat, dan waktu itu akhirnya naik ojek terus singgah di rumah mama-mama untuk lihat proses tenun. Tapi waktu itu sebenarnya noise saya itu terjadi gara-gara saya ke sebuah kampung namanya Watu Blapi, itu 1 jam dari ibu kota. Nah, disitulah pertama kalinya saya dan partner saya di Indonesia sekarang menemukan teknik pewarnaan alam dari mengkudu, dari indigo, dari kunyit. Jadi awal perjumpaannya di situ. Lalu kami kembali lagi ke Jakarta menjadi mbak-mbak kantoran, tapi tetap kepikiran untuk berusaha ngejualin kainnya tadinya. Cuman pas sembari kerja juga kita survei kalau ternyata di Jakarta tuh susah untuk ngejualin kain karena kan cenderung yang beli itu kolektor, karena tenun ikat itu kan prosesnya rumit ya. Apalagi pewarnaan alam itu tambah rumit lagi. Jadi yang bisa beli biasanya kolektor atau yang memang mengerti kain. Sementara anak-anak muda itu belum ada yang paham soal tenun ikat, value-nya apa. Semua rata-rata batik. Jadi sebenarnya ada yang lain, dan kita berusaha memperkenalkannya dengan cara mengolah tenun ikat itu sendiri menjadi produk-produk baru. Jadi bentuknya jadi baru gitu. Misalnya kayak kamera strap, yang waktu itu notabene kita ngeliat anak-anak muda lagi zaman pakai kamera prosumer gitu ya, jalan-jalan. Ya udah, kenapa nggak coba bikin strap kamera dari tenun gitu. Terus mulai ke bucket hat, mulai ke passport holder. Jadi fokusnya karena untuk memperkenalkan anak muda, dan anak muda pasti income-nya nggak tinggi-tinggi banget gitu kan, saving untuk beli-beli kayak gitu. Jadi kita olah jadi aksesoris gitu. Jadi awalnya. Lalu konsep yang diangkat Nusa sendiri nih, konsep produknya dan pemasarannya tuh gimana sih Kak Anissa? Konsep produknya yang tadi aku bilang, kita mengolah kain tenun pewarnaan alam ke produk-produk aksesoris. Sebenarnya orang ngomongnya perintilan gitu ya. Tapi perbedaannya kita adalah kita mendesain memang untuk barang tersebut. Jadi tenunnya itu kalau dilihat versi sarungnya itu nggak kayak kain adat. Jadi kita nggak memotong cerita adat yang disampaikan oleh penenun itu di dalam kain. Jadi semuanya udah didesain untuk lebar segitu, tinggi segitu. Jadi udah ada polanya per produk tuh beda-beda gitu. Jadi nggak memotong cerita, dan insya Allah tidak banyak waste, tidak banyak sisa kain yang terbuang. Biasanya kita olah lagi jadi produk yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.